Pipin mau jadi MC, pembawa acara atau moderator nih kayaknya nih. Itu juga salah satu support yang aku rasakan dari ibu ya. Sekalipun kita tetap manusia, tapi kita mesti sadar bahwa kalau kita merasa capai, tim kita itu bisa 10 kali lebih capek dari kita loh. Wah. Hai Aibers, Kembali lagi di Roti Manis, ruang obrolan rutin, bermanfaat dan inspiratif. Emang ada yang gak suka roti manis? Wah, tentunya nggak ada dong, Dit. Hai, kembali lagi bersama saya dengan Dita. Dan saya Pipin. Kali ini kita mau ajak Aibers untuk kenalan sama bintang tamu yang istimewa nih. Wah, bintang tamu kita ini juga pengurus AIB loh. Betul, Pin. Aibers bisa belajar banyak hal tentang kepemimpinan nih dari bintang tamu kita kali ini. Yuk, langsung aja kita ketemu sama bintang tamu kita hari ini. Hai Bu Angke. Hai Bu Angke. Hai Dita, hai Pipin, hai Aibers semua. Bu, boleh minta kedipnya ya, Bu? Kedip ya? Iya. Oke. Nah, kedip itu kenal lebih dekat orang penting ini. Kita mau kenal nih lebih dekat tentang Bu Angke. Tentunya Aibers semua juga mau kenal lebih dekat nih. Boleh diceritain dulu nggak nih Bu? Sekarang kesibukannya lagi ada apa aja? Oh, ya, sekarang saya sedang sibuk dengan beberapa kegiatan karena BTPN nama SMBC sebelumnya ini sedang berganti nama dengan jadi SMBC Indonesia. Kami itu sebenarnya sudah bagian dari SMBC sejak 2019, tetapi tetap membawa nama BTPN sampai saat ini. Akhirnya nama bank kami adalah SMBC Indonesia. Oh gitu ya. Berarti sampai. sekarang BTPN jadi SMBC ya? Betul, betul. Bu Angke juga sebagai pengurus AIB ya, Bu? Oh iya, saya jadi pengurus IAIB pertama kali tahun 2020 sampai 2023. Jadi bendahara tuh ngurusin uangnya IAIB. Nah, setelah itu saya dipercaya kembali untuk kepengurusan 2023 ke 2026 sebagai sekjen. Oh, kalau kita sih masih baru Bu. Iya, kita harus belajar banyak nih, Pin, sama Betul Bu Angke. banget. Nah, Bu, kita nih udah pelajari nih pengalaman Bu Angke sebelumnya sampai sekarang. Kita terinspirasi banget dari Bu Angke. Kita yakin Bu Angke ini pasti udah memimpin puluhan bahkan ratusan dari auditor dan rata-rata di perbankan. Oke-oke semua nih. Nah, bisa ceritain gak sih Bu gimana caranya supaya jadi impactful leader? Oh, impactful leader dari namanya saja udah ada kata impactnya ya. Jadi berarti pemimpin itu harus bisa memberikan dampak, sudah pasti dampak yang baik. Kalau melihat skop dari pemimpin seperti kita nih, artinya dampaknya kemana? Dampaknya itu ke organisasi, unit yang kita pimpin, sudah pasti internal audit division, dan juga orang-orang yang ada di tim kita semua. Itu yang harus kita lakukan untuk menjadi impactful leader. Wah, apa tuh Bu yang harus aku lakuin buat jadi seorang impactful leader? Nah, ini tricky lah ya gitu ya. Karena apa? Karena integrity, objectivity itu udah pasti, apalagi kalau kita sebagai internal audit Sudah ya. harus melekat banget Harus ya, Bu. sudah melekat menjadi dasar kita. Nah, yang penting adalah pemimpin itu harus mengerti visi. Visi itu adalah cita-cita, dream. Ke depannya mau apa? Bukan hanya mimpinya kita, tapi juga organisasi dan juga unit yang kita pimpin ke depannya kita mau bawa kemana. Itu. Nah, keahlian mengerti visi itu bukan cuma mengerti baca, tapi juga bisa menerjemahkan visi organisasi menjadi strategi dan akhirnya diterjemahkan menjadi strategi unit atau divisi internal audit kita untuk langkah-langkah yang apa yang harus kita lakukan untuk mendukung visi organisasi ke depannya. Berarti ini nanti akan tertuang ya Bu dalam job desk kita, IPO kita untuk biar bisa realisasinya. Betul. Nah, itu kembali lagi kalau kita membahas tentang job desk, IPO itu
melekat pada orang per orang yang ada di tim internal audit. Itu juga menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi bukan cuma melihat secara bisnisnya, tetapi kita juga bisa tahu nih, seorang pemimpin tahu Pipin ini punya talenta apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Dita juga, dan kita bisa melihat bahwa Pipin dan Dita nanti ke depannya itu bagus dan cocoknya di area seperti apa, menjadi seseorang, mungkin bukan auditor gitu ya, seseorang yang seperti apa. Itu juga harus dimiliki oleh seorang leader untuk bisa mendevelop orang-orang yang ada di timnya. Inspiratif banget ya Pin ya. Jadi impactful leader itu bukan hanya leadernya aja nih yang keren. Betul. Tapi juga bisa harus tahu timnya itu cocoknya di mana, baiknya di mana. Bukan hanya timnya ngerjain audit plan aja, Pin. Tentunya kita juga harus belajar ya. Personal Iya. growth-nya itu juga didukung ya Bu oleh pemimpinnya juga betul. ya. Karena seperti apapun, saya selalu punya pegangan bahwa apapun yang dicapai oleh seorang pemimpin, sebenarnya 90% dari pencapaian itu adalah pencapaian orang-orang yang ada di bawahnya. Karena seorang pemimpin nggak bisa kerja sendiri ya. Jadi apapun yang dideliver oleh seorang pemimpin itu adalah hasil kerja timnya dan orang-orang yang ada di tim itu. Kita juga yakin kalau pemimpin yang baik akan bisa menghasilkan sinergi untuk tim yang baik juga ya Bu. Betul, betul sekali. Iya. Betul. Jadi kalau aku boleh share, dulu waktu aku dibawa kepemimpinan Ibu itu sudah menanamkan self awareness di dalam timnya. Jadi kita bisa sama-sama terus berkembang dan ada personal growth yang ingin kita capai. Nah, Pipin mau jadi MC, pembawa acara atau moderator nih kayaknya nih. Itu juga salah satu support yang aku rasakan dari Ibu ya. Sebagai impactful leader juga bikin aku untuk terus mengeksplor juga ya. Betul. Bukan hanya di bidang audit tapi juga di IAIB, di mana kita bisa terus mengembangkan internal audit di bank di Indonesia. Betul, betul. Karena again satu hal lagi, seorang pemimpin memberikan dampak itu bukan cuma sekedar menyelesaikan pekerjaan kita sekarang gitu. Hari ini saya harus kerja apa selesai, atau mungkin kalau internal audit kan targetnya itu menyelesaikan audit plan tahun ini selesai. Bukan itu, tapi lebih ke arah bagaimana caranya kita bisa membangun legacy. Legacy itulah yang harus kita buat, kita ciptakan sebagai seorang pemimpin yang bisa memberikan dampak. Artinya dari sisi proses, dari sisi orang-orang itu masih bisa tetap berjalan seperti apa yang kita bangun, bahkan pada saat kita sendiri sebagai seorang pemimpin udah nggak di situ tuh. Nah itu yang namanya legacy. Jadi ya, Bu. kalau kita bilang roda gitu ya, rodanya masih terus berputar jauh, bahkan Lebih baik. pada saat pemimpin atau si supirnya itu tuh nggak ada tuh. Nah itu yang namanya legacy. Menginspirasi sekali ya Pin ya. Kalau untuk tantangan nih Bu, gimana sih tantangan supaya jadi impactful leader? Karena kita harus belajar semuanya nih Pin. Siap-siap juga harus gimana Tahu sih tantangannya ya? Tantangannya ya. Nah tantangannya itu sebenarnya tidak jauh. Karena apa? Yang paling menjadi tantangan terbesar bagi seorang pemimpin yang mau memberikan impact itu adalah self awareness. Artinya seorang pemimpin itu harus bisa sadar kelemahan dan kekuatan yang ada di dirinya. Mengakui bahwa menjadi seorang pemimpin walaupun dengan otoritas, dengan power gitu ya, kita tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Kita tidak memiliki semuanya sendiri. Seorang impactful leader harus sadar tuh di mana kelemahan saya, di mana kelemahan tim saya yang harus dilengkapi dengan orang lain atau dengan mungkin kolaborasi dengan unit lain atau bersinergi antar orang-orang yang ada di timnya. Nah, self awareness itu yang kita harus punya dan
tantangan yang terbesar lagi dari seorang leader adalah kita manusia ya. Kita manusia yang ada momennya di mana kita ngerasa lelah, kita ngerasa aduh kayaknya ini going nowhere deh, udah mentok terus deh. Suka gitu ya kadang-kadang ya. Nah, itu menjadi seorang leader, sekalipun kita tetap manusia, tapi kita mesti sadar bahwa kalau kita merasa capai, tim kita itu bisa 10 kali lebih capek dari kita loh. Gitu. Jadi pada saat kita ngomong bahwa aduh ini kok kayaknya nggak kemana-mana ya, aduh ini kok nggak ada hasilnya ya, just be careful. Karena apa? Itu yang membuat mental dari tim itu bisa turun gitu. Jadi bukannya kita menipu perasaan diri sendiri, bukan, tapi lebih ke arah bagaimana kita punya emotion recognition untuk diri kita sendiri, bisa mengencourage diri sendiri, atau bahkan kita, kata-kata yang sekarang selalu terkenal itu adalah resilience. Resilience. Gimana kita jadi tahan banting dan cukup selalu punya energi untuk mencari jalan-jalan tikus tuh apa ya kita harus jalani lagi supaya hasilnya itu bisa berhasil nih, biar ada hasilnya. Nah itu balik lagi, itu yang tantangan terbesar sebenarnya. Justru kembali ke diri kita sendiri. Kalau aku boleh tangkep ya yang tadi dari Bu Angka cerita ya, emang sebagai leader itu pastinya capek ya, cuman kita kan memimpin sebuah tim gitu ya Bu ya, kayak kata Ibu, wah bisa jadi tim saya sebenarnya lebih capek lagi. Betul. Cuman sebuah leader itu kan harus strong ya Bu ya. Tapi strongnya juga tadi diikuti juga dengan emotional awareness-nya ya. Dimana dia juga kalaupun merasa oh ini nggak berhasil, pasti akan cerita dong ke timnya gitu ya. Mungkin jadi bebannya itu nggak cuma di satu Bu, tapi kita sama-sama membagi untuk bisa saling sharing juga gitu ya Bu ya. Betul. Dan itu pada saat kita share tentang beban dan quote unquote kegagalan kita ke tim itu bukan untuk menyalahkan, waduh itu paling ini nih paling tabu nih menyalahkan gitu, bukan juga untuk mengeluh, tapi lebih ke arah mengajak timnya untuk rembuk pikir kita harus apa lagi ya. Kembali lagi, karena seorang pemimpin itu tidak memiliki semua kemampuan, justru dengan adanya tim dan orang-orang yang beragam memiliki kekuatan dan kelemahan yang beragam, itu yang menjadi sinergi yang paling kuat untuk jadi satu tim. Gitu. Belajar banyak hal nih, Bu, belajarnya nih Bu. Nah, kalau sekarang nih Bu, pasti Bu Angke kan semakin banyak nih tim yang dipimpin, semakin banyak juga nih Bu generasi-generasi baru. Sekarang ada apa aja Pin? Ada Gen Z, Gen Millennials, Alpha ya? Alpha. Nah, gimana sih Bu sebagai impactful leader untuk menangani generasi-generasi ini? Saya selalu mengatakan bahwa generation gap ini seperti apapun kita nggak bisa hindari ya, karena memang jalannya sudah seperti itu. Kuncinya adalah komunikasi. Adalah komunikasi. Dan satu hal yang saya selalu mengingatkan diri saya sendiri, jadi anak saya juga berarti dia gen apa ya? Gen A, Alpha kali ya. Z sama Alpha kayaknya ya. Dengan anak, bahkan dengan anak yang dibesarkan tinggal satu rumah pun sering berantem karena beda persepsi dan beda pengalaman zaman kita hidup. Apalagi dengan anak-anak di kantor yang kita nggak terlibat pada saat mereka tumbuh dewasa. Tapi intinya adalah kita harus tetap komunikasi. Komunikasi dengan cara, karena kita yang lebih tua, ya mau nggak mau kita yang harus mengerti mereka itu seperti apa, bagaimana cara mendekatkan mereka, gitu. Karena pada dasarnya adalah mengerti satu sama lain itu kuncinya. Dan bukan artinya para generasi Z itu juga selalu benar, bukan. Mereka pintar sekali. Wow, kita selalu bilang mereka itu benar-benar pintar, kreatif banget loh, kreatif sekali karena memang difasilitasi dengan banyak teknologi yang kita nggak punya. Tapi satu yang mereka kurang adalah pengalaman dan wisdom.
Nah, itu yang kita share ya ke mereka kita ya. share ke mereka, kita bisa mengajarkan mereka untuk ngerem sedikit kepandaiannya, tapi lihat dari sisi satunya apakah ini wise enough untuk dilakukan, apakah ini wise enough untuk dikatakan. Nah itu Itu. sih Bu, kalau sekarang kan orang kayak serba cepat gitu ya. Sedangkan kalau udah berpengalaman dulu kayak Ibu kan selalu merasa kayak wah kayaknya udah harus berhenti dulu. Itu kan belajarnya dari pengalaman ya Bu ya, biar nggak jalan-jalan terus gitu Iya, ya. betul. Tapi jangan salah juga, Pin. Gimana tuh, Kita Bu? nih generasi-generasi kolonial katanya ya, generasi-generasi tua itu juga harus belajar dari mereka. Juga harus belajar dari mereka karena kita tidak mau dibilang dinosaurus yang akhirnya punah ya. Jangan gitu. dong Bu. Akhirnya punah gitu kan, enggak. Tapi kita mau terus bergerak maju bersama dengan generasi-generasi lainnya nih. Jadi kita juga harus belajar dari mereka. Bagaimana mereka bisa adopt dengan teknologi yang amat sangat cepat sekarang gitu. Jadi kita juga mesti mengerti, mungkin kita agak sedikit lola ya, loadingnya agak lambat lah kalau ada apa-apa gitu. Tapi kita tetap harus bisa catch up. Kita tetap juga harus bisa belajar dari mereka. Ingat yang saya bilang, tidak ada semua yang baik dan tidak ada semua yang jelek. Pasti ada weakness dan strength-nya. Itu yang kita bisa harus belajar dari mereka. Betul. Luar biasa. Jadi Betul. impactful leader ini juga harus keep up dengan perubahan, dengan Pasti. adaptasinya juga harus cepat ya Bu. Betul. Tidak ada batas untuk belajar. Betul. Gitu. Gitu. Luar biasa nih Pin. Jadi kita bisa belajar juga, dan juga IAIBers semua juga bisa belajar gimana sih supaya nanti kita bisa jadi impactful leader. Amin. Amin ya Pin. Iya. Lalu Bu, kalau misalnya nih tadi kan Bu Angka juga cerita Bu Angka punya anak di rumah yang suka berantem atau apa gitu. Nah, impactful leader dengan karir woman nih Bu, untuk membagi antara ibu ngurus anak, lain-lain itu gimana sih Bu? Wah. Oke. Saya selalu mengatakan bahwa seorang wanita itu memiliki potensi dan memiliki power. Ya. Oleh karena itu jangan selalu, saya nggak bilang ibu rumah tangga itu jelek ya, enggak lah, itu adalah pekerjaan yang sangat mulia dan saya mengalami itu 2 tahun mengurus anak gitu ya, dan tidak bekerja, dan saya nggak tahan. Saya mendingan disuruh meeting back to back daripada ngurusin urusan rumah tangga back to back. Saya nggak bisa gitu. Tapi satu hal yang saya selalu harus pastikan adalah seorang wanita bekerja, apalagi dia punya rumah tangga dan punya anak, itu tetap seorang ibu, seorang istri. Itu yang tidak bisa dirubah. Jadi artinya kewajiban menjadi seorang ibu dan seorang istri itu tetap melekat walaupun seperti apapun peran kita di profesi gitu. Caranya apa? Caranya yang saya selalu pastikan adalah kita memiliki support function yang bisa mensupport kita pada saat kita tidak ada di lingkungan keluarga kita. Karena seperti apapun, walaupun kita bilang wanita itu bisa multitasking loh, ini switching otaknya tuh tetap cepet banget loh, badan kita nggak bisa digantiin. Iya betul. Gitu. Jadi artinya pada saat kita ada di kantor, kita tidak bisa mengharapkan bahwa mata, pikiran, badan kita ada di rumah. Ngeliatin si kecil lagi makan disuapin sama suster itu tetap nggak bisa gitu. Jadi artinya kita harus memastikan bahwa kita punya support function yang baik untuk mensupport kita. Support function itu siapa? Bisa orang tua. Kalau IAIBers yang memiliki privilege punya orang tua, bisa ada di rumah, ada mertua yang bisa ada di rumah untuk menggantikan peran kita mengatur rumah tangga, itu support function. Mbak, suster,
supir itu adalah support function. Jadi tanggung jawab tetap ada di kita, sama seperti di kantor ya. Responsibility tetap ada di kita sebagai leader, tapi kita harus bisa mengatur semuanya supaya apapun yang menjadi tanggung jawab kita itu tidak lepas dengan mengatur support functionnya itu. Tapi dalam mengatur itu kita juga harus ada trust ya Bu ya, dan trust itu dibangun ya. Betul. Jadi artinya kita bisa melihat apakah support function kita ini sudah cukup diberikan trust atau tidak. Gitu. Itu balik lagi. Trust itu selalu akan dibangun ya. Gitu. Mau di rumah, di pekerjaan juga sama ya Bu ya. Betul. Dan kembali lagi yang saya selalu bilang yang menjadi kendala itu diri sendiri. Kadang-kadang seorang pemimpin wanita akan lebih banyak menyalahkan diri sendiri bahwa dia tidak cukup baik untuk anak-anaknya. Dia tidak cukup baik untuk menjadi seorang istri. Nah, itu yang menjadi kendala pemimpin wanita ataupun wanita profesional yang bekerja di kantor untuk tetap maju. Gitu. Itu jadi salah sebenarnya satu ada di diri ya, kita Bu, sendiri yang sometimes kita itu sebagai wanita too hard to ourselves ya. Iya betul. Marahin ya. Jadi contoh yang kecil aja. Tiba-tiba anak kita jatuh di rumah gitu ya. Baliknya adalah, aduh itu salahnya saya ya, nggak ada di rumah, mestinya saya jagain gitu loh. Padahal kalau di rumah pun mungkin anak itu tetap jatuh sih, karena anaknya bandel lagi ya Bu gitu ya. Gitu. Jadi janganlah nyalahin kita semua, kita selalu. Yes, kita punya limitation, kita punya hal-hal yang kita juga tidak bisa kerjakan. Dan ini jadi kayak konsultasi keluarga nih, peran suami itu juga itu bukannya support function, itu adalah partner utama yang mendukung bahwa seorang wanita itu bisa berkarir. Itu Dita, sudah siapkah kamu? Semoga ya. Iya. Banyak banget ya Pin yang bisa kita pelajarin dari Bu Angke ini. Pastinya dong, di pengalaman Bu Angke udah banyak banget, dan pastinya udah banyak orang juga yang terdampak oleh kepemimpinan Ibu yang sangat impactful ini. Jadi kangen ya Pin, dulu dipimpin sama Angke. Semua orang tetap ada leadershipnya ya Bu ya, dan Ibu memang salah satu yang poinnya itu ingin terus membuat legacy ya Bu ya, dimanapun Ibu berada gitu loh. Iya, sebenarnya istilah leader itu kan pada saat kita berbicara di profesional ya. Tapi impactful leader itu bisa ditranslate menjadi sesuatu yang simple, adalah impactful person. Impactful Tidak person. perlu menjadi leader, tapi menjadi impactful itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Di mana saja juga di ya Bu, mana berarti. saja dan terhadap apapun. Iya. Terhadap lingkungan, terhadap orang. Impactful itu nggak perlu pada saat kita hanya menjadi leader. Di skop yang paling kecil, kita pun bisa memberikan dampak yang baik. Makanya salah satu kuncinya itu self awareness-nya tadi ya Bu ya. Betul. Pahami dulu gitu. Betul, itu pahami dulu. Jadi apa ya, kita bilangnya kan kita nggak bisa ngisi gelas orang lain kalau gelas kita nggak kosong ya. Gitu kan. Jadi kita harus mengisi diri kita dulu. We are safe with ourselves, ngerti kelemahan dan kekuatan, dan kita bisa bagi-bagi tuh airnya ke gelas-gelas yang lain untuk menjadi dampak yang baik. Kalau enggak, kita aja kosong, mau bagi apa gitu kan. Wah, seru banget ya Dit. Iya Pin, kita udah belajar banyak hal nih dari Bu Angke, dan gak kerasa udah hampir 30 menit nih. Nah sekarang kita mau dengerin closing statement dari Bu Angke tentang impactful leader ya. Untuk EIBers, Iya. karena skop kita adalah internal auditor di lingkungan industri perbankan. Tadi saya udah ucapkan juga bahwa integrity itu yang pertama, dan menjadi seorang internal auditor itu adalah tanggung jawab dan role yang sangat
powerful. Kenapa? Kembali lagi kita punya audit charter yang memberikan kita authority untuk melakukan independency, mengcover semuanya. Berikanlah itu menjadi impact yang positif. Bukan hanya impact ke audit rating, high, medium, low yang kemudian masuk ke KPI, tapi lebih dari itu. Jadi kontribusi kita bukan hanya sekedar audit report atau finding, tapi lebih ke arah apa yang kita bisa berikan untuk auditi ataupun untuk lingkungan kita supaya mereka bisa lebih baik. Gitu. Dari prosesnya, mungkin dari orang-orangnya kita bisa sharing pengalaman kita. Nah, itu yang kita bisa lakukan dengan tanggung jawab kita sebagai seorang auditor di perbankan. Jadi kalau dulu Bu Angke tuh share internal audit itu kayak polisi ya Bu ya, padahal bukan begitu. Bukan, kita itu udah bukan jadi polisi. Itu udah jadul banget. Jadul banget ya. Sekarang udah gak polisi, tapi kita itu jadi partner. Partner yang tetap menjunjung tinggi apa yang harus dilakukan. Oke. Wah, aku yakin nih Yaibers akan banyak dapat inspirasi lalu juga ilmu-ilmu baru dari Bu Angke. Gitu. Terima kasih Bu Angke untuk sharingnya hari ini, benar-benar inspiratif banget. Terima kasih banyak ya Bu Angke atas waktunya, atas pesannya, dan sangat berguna nih buat Yaibers semua. Lalu Sama-sama. kita punya ada nih tanda mata untuk Ibu Angke. Terima kasih Dita, Pipin. Terima kasih semua Yaibers. Terima kasih Yaibers sudah menyaksikan Roti Manis edisi kali ini. Sampai jumpa di Roti Manis edisi selanjutnya. Jangan lupa komen di YouTube IAIB Roti Manis. Sampai dengan minggu ketiga kita tunggu ya pertanyaan dan juga masukan dari teman-teman kalian yang akan kita sampaikan juga nih ke Bu Angke. Dan pada minggu keempat kita akan mengumumkan untuk pemenang yang memberikan komen terbaik. Jangan lupa harus follow, subscribe sosial media dari IAIB Indonesia. See you Yaibers. Sampai ketemu lagi Yaibers. Terima kasih ya Bu Angke. Sama-sama. Dadah.